البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, halaman yang ke-110, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Masih seputar penjelasan rukun Islam yang 5. Itu rukun yang kedua adalah salat. Kata beliau di sini, as-salatu raudhatu ibadatin fiha raudhatu ibadatin fiha min kulli zawjin bahij. Artinya salat itu merupakan salah satu taman atau kebun yang beribadah. Pada salat tersebut setiap orang yang berpasang-pasangan, tentunya dari kalangan manusia ya, na'am barakallahu fikum, dan juga dari kalangan jin disyariatkan juga untuk menegakkan salat karena syariat tersebut berlaku untuk jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Takbirun yuftatahu bihi shalah wa qiyamun yatlu fihi al-musalli kalamallahi. Apa kata beliau di sini? Pertama, takbir. Yang salat itu diawali dibuka dengannya takbiratul ihram. Jadi jangan sampai gagal faham atau keliru. Yang dimaksud rukun dalam salat itu bukan gerakan takbirnya, tapi takbiratul ihramnya. Jadi walaupun antum gerakan gini, enggak sah salatnya kalau antum enggak baca takbir. Paham ya? Tapi takbiratul ihramnya antum walaupun enggak gerak seperti ini, Allahu akbar, sah saja. Paham ya? Karena yang rukun itulah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya, na'am. Kata beliau, takbirun. Pertama takbir, yang salat tersebut diawali dibuka dengannya. Wa qiyamun. Kemudian di dalam salat tersebut ada qiyam, yaitu berdiri. Yatlu fihil musalli. Orang yang salat membaca kalam Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Termasuk rukun daripada salat adalah surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi upayakan salat jahriyah maupun sirriyah, salat yang dipelankan bacaannya maupun yang dikeraskan, baca surat Al-Fatihah. Jangan salat cuma diam saja. Kalau antum atau kita salat diam saja, tentunya zahirnya seakan-akan salat sempurna tapi tidak sah salatnya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Wa ruku'un yu'azzim fihi Rabb, dan juga ada rukuk di situ. Ada rukuk yang mana orang yang salat mengagungkan Rabbnya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa qiyamun minar ruku', dan juga berdiri dari rukuk, yaitu al-i'tidal. Naam. Yamla'uhu bis sana' 'ala Allah, yang mana barakallahu fikum orang tersebut ketika melakukan i'tidal, barakallahu fikum, dia apa? Memenuhinya dengan sanjungan dan pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu takbir, takbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam tersebut rukuk, rukuklah kalian. Wa idza qama min ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Artinya apa? Apabila imam bangkit dari rukuk, seraya imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kalian enggak usah ikut-ikutan sami'allahu liman hamidah. Ucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Ini makmum, ingat-ingat. Makmum enggak perlu ngikutin sami'allahu liman hamidah, enggak perlu. Itu enggak ada dalilnya. Tapi sami'allahu liman hamidah diucapkan oleh seorang imam dan orang yang salat sendirian, munfarid. Paham ya? Antum salat sendirian, na'am. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya enggak? Tapi kalau antum jadi makmum, antum enggak usah ikut ngulangi sami'allahu liman hamidah. Enggak perlu. Dalilnya ingat-ingat tadi. Fa idza qama minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam bangkit dari ruku' kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah, kalian wahai para makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, apa maksudnya ya? Sanjungan, pujian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadi ingat-ingat ya, ucapan sami'allahu liman hamidah yang dianjurkan harus mengucapkannya adalah orang yang dia itu salat sendirian atau menjadi imam. Adapun makmum cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Naam. Atau dengan doa yang lainnya yang warid dalam as-sunnah. Naam. Kita lihat lagi. Wasujudun yusabbihullah ta'ala fihi bi'ulumihi. Masyaallah. Dan sujud, orang yang salat tadi itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dengan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Jangan sampai antum pahami lain. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi secara zatnya, kemudian apa? Dekat dengan hambanya dan terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa yabtahil ilahi bid-du'a. Dan orang tersebut ketika dalam keadaan sujud, dia mengulang-ulang terus pada sujud tersebut doa, karena diperintahkan, dianjurkan untuk memperpanjang. Nah, barakallahu fikum, sujudnya tentunya ini melihat situasi, kondisi dan keadaannya. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala keadaannya sangat dekat dengan hambanya dalam keadaan ketika hamba itu sujud. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi antum setelah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh menambahkan doa-doa yang lain. Nah, boleh enggak kita menambahkan doa dari Al-Qur'an, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama berbeda pendapat, yang rajih innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kalau antum niatnya baca Al-Qur'an enggak boleh. Karena bacaan Al-Qur'an enggak boleh dibaca pada ruku' atau sujud, enggak boleh. Tapi kalau antum niatnya doa, tafadhol, silahkan. Paham ya? Oleh karena itu para ulama sebagian menambahkan lafaz Allahumma. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga terbedakan antara ayat dengan doa. Paham maksudnya ya? Tapi kalau antum niatkan, wah ana mau niat baca doa kok, enggak masalah. Tapi antum niat baca Al-Qur'an, enggak boleh. Paham ya? Di dalam sujud enggak boleh baca Al-Qur'an. Naam. Mahum insyaallah ya. Doa-doa yang lainnya seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa, naam. Kita lihat lagi. Wa qu'ud lid-du'a. Naam, dan juga duduk untuk berdoa. Ini maksudnya duduk di antara dua. Nah, barakallahu fikum,
duduk di antara dua sujud barakallahu fikum, itu ada doa di situ kan? Rabbighfirli, 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 berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyahhud, dan juga tasyahhud. Tasyahhud awal, tasyahhud apa? Akhir. Naam. Wa khitam taslim, dan juga penutupannya dengan taslim, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu tafadhal mau barakallahu fikum meninggalkan salatnya. Tapi ada amalan-amalan yang lainnya seperti zikir setelah salat. Barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan, zikir setelah salat itu bukan seperti orang yang melakukan apa? Permainan bas-basah. Bas-basah cuman ininya loh, jangan cepet-cepet banget. Ngapain mau kemana? Bacanya pelan-pelan sampai aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Paham ya? Sebagian orang gitu kan, tangannya cepat sekali ini, enggak tahu ngapain. Paham ya? Bacanya apa? Enggak jelas juga baca apa dia. Tiba-tiba sudah selesai dia. Yang lainnya belum selesai. Santai aja, mau kemana? Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih sampai-sampai beliau menyebutkan kebanyakan orang, kebanyakan manusia, mereka ketika berzikir itu lalai mereka. Apalagi zikir setelah salat. Jadi mereka kebanyakannya menggunakan bas-basah tadi. Bas-basah itu yang kedengaran kedengaran itu, tahu baca apa? Paham ya? Santai aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau dengan ruas-ruas jari enggak masalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Tasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Paham ya? Enggak usah buru-buru. Kalau antum ada keperluan, tafadhal lebih baik segera pergi. Menuju kepada keperluan tadi itu daripada zikir cuman paham ya? Zikirnya enggak jelas. Paham ya? Jadi upayakan semaksimal mungkin ketika berzikir santai, tenang. Barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Ayo. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Zikir itu sebenarnya kalau orang bisa memanfaatkan juga merenungi sumber ketenangan apa? Hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Berikutnya, as-salatu 'aunun fil muhimmat wa nahyun 'anil fahsya wal munkarat. Masyaallah. Salat itu juga bentuk pertolongan. Bentuk pertolongan pada perkara-perkara yang penting. Jadi kalau antum memiliki kegentingan, banyak masalah yang antum miliki, yang antum rasakan, segera mengarah kepada salat. Meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Salat tersebut adalah larangan. Sesuatu yang bisa mencegah dari apa? Perbuatan keji dan juga kemungkaran. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang sudah salat tapi kok masih melakukan kemungkaran, masih melakukan kekejian, berarti salatnya masih dipertanyakan. Kenapa kok tidak bisa menghalang-halangi dirinya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji atau yang semisalnya. Karena salat sendiri itu kan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat. Paham ya? Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga butuh konsentrasi yang penuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan apa? Bersabar dan salat. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersabar dan salat. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan dengan bersendagurau, bermain-main atau datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke tukang sihir, datang ke tukang santet misalkan, bukan. Tapi langsung menuju kepada salat dan juga bersabar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran, karena orang berpikir kalau dia salatnya serius dan benar, sebagaimana kita lewati kan, kalau salat itu baik insyaallah semuanya pun akan menjadi baik. Kalau salatnya jelek, semuanya pun akan menjadi jelek. Seharusnya kalau salatnya sudah baik, dia akan bisa menahan diri untuk melakukan apa? Menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran atau perbuatan keji atau yang semisalnya.
Nah, salat ini termasuk apa? Nah, barakallahu fikum, perkara yang harus kita serius di dalamnya dan juga konsentrasi, khusyuk di dalam menegakkannya. Ingat-ingat ya, khusyuk dalam salat itu bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara memejamkan mata. Seperti sebagian aliran sufiyah atau semisalnya, semakin memejamkan mata semakin khusyuk katanya. Paham ya? Itu kurang tepat. Kenapa? Karena banyak orang yang zaman sekarang ini kalau mengandalkan memejamkan mata dan itu tentunya berseberangan dengan dalil juga, itu bukan hanya khusyuk lagi. Paham ya? Karena saking khusyuknya itu enggak terasa dia. Paham ya? Apa maksudnya? Tidur di dalam salatnya. Khusyuk sekali dia, memang khusyuk, kelihatannya tenang. Dia orang lagi pada rukuk dia masih berdiri aja dia, saking khusyuknya itu. Allah musta'an. Apalagi tasyahud akhir. Orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia masih tasyahud. Karena khusyuknya sangat luar biasa tadi itu. Memejamkan mata ini enggak tepat. Nah, barakallahu fikum, enggak tepat ya. Jadi upayakan mata dalam keadaan kondisi sadar, melihat ke arah sujud atau arah depan pun tidak masalah, tapi arah sujud itu yang afdal. Tapi kalau kanan, kiri, atas, belakang enggak diperbolehkan. Mahum salah ya. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar nasihat, jangan sampai antum salah paham. Khusyuk itu tidak harus memejamkan mata. Hadirkan barakallahu fikum hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya kata beliau di sini, as-salatu nurul mu'minin fi qulubihim. Nah, wa mahsyarihim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Salat itu adalah cahaya bagi segenap kaum mukminin yang ada pada hati-hati mereka dan juga apa? Nanti ketika mereka dibangkitkan. Ini cahayanya ada salat ini. Kalau orang enggak pernah salat sama sekali, wal iyadu billah, hindari. Nah, maksudnya dinasihati. Jangan sampai dia tidak salat. Nah, barakallahu fikum, tapi upayakan dia senantiasa salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an, kita lihat di sini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-salatu nurun, ya kan? Salat itu adalah cahaya. Jadi kalau orang salat, antum merasakan, coba bayangkan. Orang salat sebelum salat sudah wudu. Wudu itu sudah apa? Tersucikan dari kotoran-kotoran, debu atau yang semisalnya, sehingga wajahnya orang yang berwudu itu biasanya jauh lebih bersih daripada orang-orang yang tidak pernah salat, yang tidak pernah wudu. Apalagi bagian telinganya, antum cek kalau enggak percaya. Orang-orang yang tidak pernah wudu, orang-orang yang sukanya berjudi, mabuk, paham ya? Atau orang yang intinya tidak pernah beribadah lah taruhlah. Enggak pernah wudu sama sekali, bagian telinga ini biasanya apa? Banyak kotorannya. Hitam-hitam itu, berkerak itu ya. Nah, barakallahu fikum, karena dia enggak pernah wudu. Wudu itu kan ada ritual, ada gerakan yang di situ seseorang apa? Nah, barakallahu fikum, mengusapkan kepalanya, kemudian apa? Kemudian memutarkan barakallahu fikum jarinya ke telinga seperti ini. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum termasuk rangkaian daripada wudu. Maksudnya salat itu ada cahaya karena barakallahu fikum orang yang melaksanakan salat terlebih dahulu dia berwudu sehingga apa? Sehingga dalam keadaan dia bersih dan suci. Wa qala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Masyaallah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka kelak niscaya orang tersebut akan mendapatkan cahaya dan juga burhan, pembelaan, wa najatan, dan juga keselamatan di hari kiamat. Bayangkan hari kiamat butuh pertolongan, enggak sembarangan. Di padang mahsyar yang sangat dahsyat keadaannya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dekat sekali, barakallahu fikum. Kemudian masing-masing orang ada yang tenggelam dan keringatnya, ada yang keringatnya sampai tengkuk, ada yang keringatnya sampai setengah badannya. Intinya apa? Dalam keadaan genting sama sekali. Paham ya? Di situ sama sekali tidak ada apa? Tidak ada yang namanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, enggak ada. Paham ya? Nah, keadaannya sangat genting dan juga mengerikan. Sampai-sampai mereka minta apa? Syafaat. Ya enggak? Minta syafaat, dikenal dengan syafaat apa? Asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar. Nah, semua para nabi menyerah, enggak ada yang punya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikenal dengan asy-syafa'atul 'uzma. Bayangkan, di hari kiamat karena dia di dunianya salat, menjaga salatnya, di hari kiamat dia mendapatkan cahaya dan pertolongan serta pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, didekatkan matahari sejarak 1 mil, sangat panas dan bisa dikatakan panasan luar biasa. Nah, sekarang ini antum saksikan,
Yang jaraknya kita nggak tahu berapa jaraknya. Jauh sekali. Kalau musim panas bagaimana? Panasnya bukan main, harus pakai kipas angin, harus pakai AC misalkan dalam ruangan kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam keadaan nanti semuanya nggak pakai pakaian. Kalau di dunia masih mending kan pakai pakaian. Ini nanti ketika di akhirat di hari kiamat nanti barakallahu fikum, itu posisinya dalam keadaan tanpa mengenakan atau memakai sehelai pakaian, tanpa, dalam keadaan telanjang, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki. Bayangkan, lebih ngeri lagi dengan keadaannya. Allahumma musta'an, as-salamatu al-afiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani. Berikutnya, as-salatu sururu nufusil mu'minin wa qurratu a'yunihim. Masyaallah. Salat itu merupakan kebahagiaan jiwa-jiwa orang mukminin. Orang mukminin kalau mereka itu sadar, itu rasanya enggak enak kalau enggak salat, apalagi enggak pernah salat Jumat. Paham ya? Nah, salat Jumat dihentikan karena virus corona misalkan. Paham ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan enggak salat Jumat ya. Kenapa alasannya virus corona? Allahul musta'an. Nah, kalau mereka berpikir selama virus atau wabah yang menimpa tersebut bisa dikatakan tidak separah kisah-kisah terdahulu, mereka masih memungkinkan untuk aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita jadikan ibadah tersebut sebagai bahan tawassul amalan saleh kita, meminta kepada Allah taala agar dihilangkan wabah dan juga bala. Caranya gitu. Bukan malah apa? Sami'na wa ta'na katanya. Kami mendengar dan kami taat. Padahal virusnya juga enggak ada, belum tentu ada di dalam masjid. Tapi dia malah justru meninggalkan sesuatu yang pasti sudah wajib, yang jelas-jelas wajib. Allahul musta'an. Nah, ini lihat ini. Salat itu adalah kebahagiaan bagi jiwanya seorang mukminin. Orang mukmin kalau itu paham, itu kalau enggak salat rasanya resah. Salat malam saja qiyamul lail. Salat malam qiyamul lail, kalau orang terbiasa salat malam, sekali terluputkan rasanya, wah tadi kenapa enggak salat ya? Rasanya gitu enggak? Rasanya gitu, karena terbiasa. Terbiasa bangun malam, terbiasa salat malam sehingga terluputkan rasanya, merasa kehilangan padahal salat sunnah, apalagi salat wajib. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, sampai-sampai para ulama menjelaskan salat 5 waktu salat wajib itu enggak ada yang namanya diwakilkan. Enggak ada yang namanya wah ana enggak salat karena enggak mampu. Semampunya, sampai dia titik penghabisan, sampai dia misalkan berada di pembaringan pun masih mampu untuk salat walaupun dengan isyarat. Walaupun dengan apa? Isyarat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa qurratu a'yunihim, dan penyejuk mata mereka. Nah, penyejuk matanya orang mukminin itu adalah salat. Di dalam salat dia bisa merenungi ayat-ayat Allah, terkadang tersadarkan, ingat. Nah, barakallahu fikum, tentang apa? Akhirat atau yang semisalnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan sungguh telah dijadikan penyejuk mataku itu di dalam salat. Orang kalau salat tenang keadaannya, tentram. Karena apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat itu jangan seperti apa? Jangan seperti na barakallahu fikum, ayam jago matok makanan. Jengkulit. Paham ya? Tiba-tiba salam. Kurang tepat. Santai saja salat, santai, tenang. Paham ya? Nah, kalaupun antum enggak mau panjang-panjang, bacaan pendek tapi dibaca pelan kan kelihatan panjang. Paham ya? Nah, seperti itu caranya. Jangan langsung buru-buru gini-gini kemudian ambil tertawa-tertawa, enggak bagus. Paham ya? Sambil gerak-gerak, sambil ganggu yang lainnya, kurang tepat. Seperti itu ya. Fokus. Salat itu menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ke arah mana kalau salat? Ke arah kiblat atau enggak? Ya kan? Ayo, menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Antum isya sama asar berapa rakaat? 4 rakaat. Ayo, nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, kita ambil satu lagi ya. As-salatu tumha biha al-khataya wa tukaffar as-sayyi'at. Masya Allah. Salat itu dengan sebab salat dosa-dosa akan dihapuskan dan dosa-dosa kecil akan digugurkan dengan sebab salat. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika ada orang yang terjatuh dalam suatu perbuatan kemaksiatan, yaitu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Sungguh aku telah terjatuh dalam kemaksiatan, yaitu mencium wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dan juga menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, maksudnya perbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, salat ini tentunya lebih besar lagi amalan tersebut. Amalan yang lebih besar, yaitu bisa apa? Menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa kecil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi wa na'am wasikhihi syai'un." Maksudnya apa? Maksudnya ini daron artinya adalah wasikh, itu kotoran. Artinya apa? Datang dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sungai, nah barakallahu fi, sungai tersebut berada di depan pintu salah seorang di antara kalian. Jadi antum buka pintu, sungai langsung itu. Nah, kemudian orang tersebut mandi setiap hari 5 kali. Kira-kira bagaimana? Mandi sehari 5 kali. Antum Muhammad, sehari berapa kali mandinya? Berapa kali? Wallahu a'lam. La ba'as. Nah, mandi ini bayangkan, itu contoh aja nih. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu kalian? Sungainya di depan pintu, jadi buka langsung sungai. Kemudian orang tadi mandi, setiap harinya itu 5 kali mandi. Apakah masih tersisa kotoran? Mungkin 3 kali aja udah bersih. Ini 5 kali dalam sehari. Apakah masih tersisa kotoran? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Qala fakadzalika mithlu shalawatul khams. Permisalannya bayangkan, seperti itu pula permisalannya seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Ta'ala menghapuskan dengan sebab salat 5 waktu tersebut dosa-dosa yang ada. Masya Allah. Jadi jangan nyepelekan salat. Tinggalkan 1 kali salat aja, salat asar saja atau yang semisalnya, sudah gugur amalannya, apalagi semua salat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita mendakwahi saudara-saudara kita. Mungkin apa? Keluarga kita yang belum salat, karena salat ini termasuk pemisah antara apa? Kekufuran dengan apa? Keislaman. Kalau orang enggak salat, maka sungguh dia tervonis apa? Kafir. Wal iyad billah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Naam. Rawal Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah kaffaratan lima bainahunna ma lam taghusul kaba'ir. Artinya apa? Artinya salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat yang berikutnya itu adalah sebagai bentuk penghapus, sebagai bentuk kafarah, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara barakallahu fikum, antara apa? Antara amalan-amalan itu semuanya, antara salat 5 waktu, antara Jumat dan ke Jumat yang lainnya. Bagi orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Karena kalau dosa besar butuh taubat. Paham ya? Kalau dosa-dosa kecil masih bisa diampuni. Paham ya? Tapi kalau dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubat yang sudah kita lewati. Ikhlas, menyesal, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Na'am barakallahu fikum. Ini pembahasan seputar salat dan juga keutamaan daripada salat dan juga keistimewaan salat. Di antaranya yang sudah kita lewati adalah apa? Salat itu sebagai taman untuk ibadah. Seseorang beribadah di situ. Kemudian salat itu sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu sebagai cahaya bagi orang mukminin, dan salat itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan jiwa seorang mukmin dan juga penyejuk matanya. Kemudian juga salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada dan menggugurkan dosa-dosa kecil. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakannya tepat pada waktunya dan juga melaksanakan dengan khusyuk, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan, kebid'ahan, di antaranya riya, sum'ah atau yang semisalnya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.